warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aridila. Di sini saya mahasiswi dari Stikes Mitra Husada Medan, program Diploma 3 Keperawatan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang 11 teori konsep dasar keperawatan. Yang pertama adalah Rufaidah. Rufaidah merupakan perawat muslim pertama di dunia keperawatan. Lahirnya di Arab. Teori yang dikembangkan oleh Rufaidah adalah penyembuhan, di mana Rufaidah melakukan penyembuhan kepada orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda yang pada saat itu ada di Arab. Contohnya itu melakukan penyembuhan itu agar kita cara hidup bersih, makan makanan yang sehat dan sebagainya. Yang kedua adalah Paye Abadillah. Teori Paye Abadillah ini mengkaji dulu tentang bagaimana dia dapat mengontrol emosinya, keadaan fisiknya, spiritualnya, agar kita tahu apakah terjaga kebersihannya, kenyamanan dan keseimbangan fisiologinya. Yang ketiga adalah Florence Nightingale atau biasa disebut dengan bidadari berlaku. Teori yang dikembangkan Florence Nightingale adalah tentang lingkungan, di mana Florence memikirkan bagaimana lingkungan dapat menyembuhkan si pasien. Contohnya pada pasien sesak nafas, kita akan memberikan ventilasi, membuka ventilasi, memberikan kebersihan ruangan agar pasien dapat segera sembuh. Yang keempat adalah Martha Rogers. Teori yang dikembangkan oleh Martha adalah bagaimana hubungan pasien dengan lingkungannya, cara pasien berinteraksi sesama manusia walaupun karakternya yang berbeda, bahwasanya kita sebagai manusia itu saling membutuhkan. Yang kelima adalah Doretta Oren. Teori yang dikembangkan Doretta Oren ini mengatakan yang membantu pasien sehat adalah perawat. Jadi kita sebagai perawat harus bersikap profesional dalam menjalani profesi kita dalam keadaan apapun. Yang keenam adalah Imagone MK, mengemukakan yang membuat pasien sembuh adalah pasien itu sendiri, di mana pemikiran pasien terhadap lingkungan sosialnya mempengaruhi kesehatan pasien, dan juga cara pasien berinteraksi juga mempengaruhi kesembuhannya. Yang ketujuh adalah Callista Roy. Teori yang dikembangkan Callista Roy adalah model sistem, di mana sebagai perawat kita harus bersikap adaptif, di mana sikap adaptif ini adalah bagaimana kita dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya itu saat sebagai perawat kita akan ditempatkan di lingkungan yang berbeda suku, adatnya, kita harus dapat menyesuaikan diri terhadap suku mereka dan mereka. Yang selanjutnya adalah Betty Neumann. Konsep yang dikemukakan Betty Neumann adalah Harkar System, yaitu bagaimana cara kita melakukan penurunan stres dengan cara memberikan penyembuhan, pengertian kepada pasien. Yang selanjutnya adalah Jane Watson. Teori yang dikemukakan adalah bagaimana pengetahuan perawat dalam merawat manusia, di mana manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, contohnya itu makan, minum, eliminasi, oksigen dan sebagainya. Kemudian rasa aman, apakah pasien merasa aman di lingkungannya, kemudian kebutuhan psikofisikal serta rasa cinta, aktivitasnya dan apakah istirahatnya terpenuhi dengan baik. Kemudian psikososial, apakah dia mengikuti organisasi atau ada prestasi yang dimilikinya. Yang ke-10 adalah Hildegard Vogt-Lau. Dalam teorinya, perawat psikodinamik adalah kemampuan kita dalam memahami perilaku pasien agar kita dapat mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh pasien. Sebagai seorang perawat, kita harus memperawat pasien harus dengan perasaan, dengan hati yang ikhlas dan sabar agar pasien nyaman dengan kita sebagai seorang perawat. Yang terakhir adalah Myra Estrin Levin. Teori yang dikembangkan oleh Myra Levin hampir sama dengan teori pendahulunya, hanya saja yang membedakan itu adalah fokus utama dari Myra Levin yaitu cara pasien berinteraksi terhadap lingkungan, dengan pasien membutuhkan perawat yang bisa memahami pasien tersebut. Demikianlah